Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dewi. Nah, dalam video kali ini saya akan mengulas mengenai sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Hidden Value of Intangible Asset, Knowledge Management, dan Water Accounting terhadap Economic Performance. Mohon disimak ya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah mengenai apa itu yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sudah terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Nah, jadi di sini dalam penelitian ini motivasinya itu adalah ASEAN Free Trade Area itu kan mendorong akan adanya pasar perdagangan bebas di kawasan ASEAN, disertai dengan teknologi dan informasi yang semakin berkembang menjadikan persaingan global itu menjadi semakin meningkat. Manajemen perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan dengan cara mengelola sumber daya dengan baik agar nilai return saham meningkat, tapi juga tetap memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Di sini saya memiliki kritik, yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Motivasi ini tertuliskan secara implisit sehingga membutuhkan pembaca atau reviewer memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian. Nah, untuk yang research gap itu yang pertama adalah intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak terwujud, tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Nah, yang kedua, knowledge basement itu merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalisasi nilai dan kinerja perusahaannya. Jadi, hasil yang berbeda menyatakan knowledge tidak berpengaruh terhadap ekonomi performance. Nah, yang ketiga ini mengenai water accounting. Jadi, water accounting itu tidak berpengaruh terhadap persistensi laba yang menggambarkan kinerja ekonomi karena memiliki nilai yang baik di mata investor. Jadi dipandang memiliki manajemen yang baik. Di sini saya memiliki kritik, yaitu research gap dalam penelitian telah dijelaskan secara eksplisit dan didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya yang berbanding terbalik. Nah, untuk bagian fenomena ini saya memiliki kritik, yaitu bagian fenomena ini belum dijelaskan secara khusus untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang diteliti. Sebenarnya kalau kita melihat fenomenanya itu adalah economic performance itu memberikan gambaran tentang kondisi suatu perusahaan sebagai alat analisis keuangan sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan ekonomi perusahaan itu. Nah, hal ini tuh sangat penting agar sumber dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan. Ekonomi perusahaan itu digunakan untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham, return saham sebagai bagian dari pengukuran economic performance. Nah, selanjutnya adalah mengenai artikel-artikel utama dalam penelitian. Jadi artikel-artikel utama dari penelitian ini yang pertama itu dinyatakan oleh Febri pada tahun 2018, yaitu mengenai hidden value yang mengindikasi bahwa informasi mengenai aset tidak berwujud itu seperti human capital, inovasi, teknologi, dan banyaknya pelanggan. Lalu yang selanjutnya adalah dikemukakan oleh Al-Hayali dan Al-Najjar pada tahun 2016, yaitu tentang knowledge management yang merupakan sebuah proses yang mengkoordinasi penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Nah, selanjutnya akan dinyatakan oleh Christian dan Burit pada tahun 2017 yang mengenai water accounting, bahwa water accounting itu sebuah sistem perusahaan dalam menghitung penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara efektif. Nah, yang selanjutnya terakhir adalah mengenai Fakhrul Razi tahun 2014, yaitu mengenai sumber daya harus digunakan secara optimal dalam menghadapi lingkungan itu. Jadi gini, di sini peneliti itu sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang dijadikan referensi. Jadi artikel tersebut sudah dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian. Nah, yang selanjutnya yang kita bahas ini adalah mengenai novelty. Jadi di sini peneliti itu sudah menuliskan novelty dalam penelitian ini secara implisit. Jadi di bagian pendahuluan itu ada mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan perbedaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama.
Nah, untuk perumusan masalah, yaitu yang pertama kan dia menggunakan 3 variabel. Yang pertama itu apakah hidden value of intangible asset berpengaruh pada economic performance. Yang kedua, apakah knowledge management berpengaruh terhadap economic performance. Dan yang ketiga adalah apakah water accounting berpengaruh terhadap economic performance. Di sini sayangnya peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Jadi perumusan masalah ini hanya dijelaskan secara implisit, dan jadi ini harus kita telaah sendiri oleh pembaca atau reviewer. Jadi dia tidak memberikan sebuah kolom sendiri mengenai perumusan masalahnya. Berbeda dengan perumusan masalah yang tadi yang tidak dijelaskan secara jelas oleh peneliti. Di sini tujuan penelitian dituliskan secara jelas di dalam penelitian. Jadi yang pertama adalah untuk mengetahui apakah pengaruh hidden value of intangible asset terhadap economic performance. Yang kedua untuk mengetahui pengaruh knowledge management terhadap economic performance. Yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh water accounting terhadap economic performance. Nah, lalu dalam studi ini kita bisa lihat, atau dalam penelitian ini kita bisa lihat kontribusinya. Jadi kontribusi dari penelitian ini adalah yang pertama menjelaskan hubungan antara pengaruh economic performance, corporate social performance, corporate image berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advance. Yang kedua adalah peran economic performance, corporate social performance, corporate image yang berpengaruh terhadap economic performance dengan competitive advance. Di sini peneliti itu hanya menjelaskan mengenai kontribusi penelitian secara general, padahal seharusnya kontribusi penelitian ini bisa dijelaskan dengan lebih spesifik lagi. Nah, selanjutnya akan saya bahas itu adalah mengenai grand theory yang digunakan dalam penelitian. Di sini grand theory yang digunakan dalam penelitian sudah saya tayangkan di PowerPoint atau di layar saya ini, bisa dilihat. Nah, di sini peneliti itu sudah cukup jelas dalam menyampaikan grand theory yang digunakan. Nah, untuk keterkaitannya nih, ketika saya membaca artikel ini, peneliti saya tuh suka karena peneliti itu udah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitannya antara grand theory yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Jadi selain dia udah menjelaskan dan menyampaikan definisi grand theory-nya apa, dia juga menjelaskan ini nih keterkaitannya, kenapa kita pakai grand theory ini sama penelitian ini, itu dijelaskan sama dia. Nah, yang selanjutnya ini mengenai kerangka konseptual. Di sini meskipun peneliti itu tidak mencantumkan kerangka konseptual, jadi biasanya kan lebih enak ya kalau kita ngelihat ada kerangka konseptual yang diberikan peneliti. Jadi yang disajikan oleh peneliti, jadi kita bisa lebih melihat lebih dengan jelas gimana kesimpulannya dan keterkaitannya antara setiap variabel X dengan variabel Y. Nah, sayangnya di sini telah saya cantumkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini adalah hasil penelaahan yang dilakukan oleh reviewer. Nah, untuk hipotesis penelitian ini ada 3 hipotesis yang karena kan tadi ada variabelnya ada 3, rumusan masalahnya juga ada 3, dan tujuan penelitiannya juga ada 3. Jadi yang pertama ini hipotesis yang berhubungan dengan hidden value of intangible asset yang berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua ini mengenai knowledge management, dan yang ketiga ini mengenai watering accounting. Di sini itu peneliti udah jelas dalam menjelaskan hipotesis-hipotesis penelitian di dalam penelitiannya. Nah, di sini dalam penelitian ini menggunakan rancangan analisis regresi data panel. Untuk definisi operational variabelnya pun juga sudah disajikan oleh peneliti, bisa dilihat juga di sini. Mana variabel independen sama variabel dependennya kan udah saya sajikan juga di layar untuk cara perhitungannya, untuk cara pengukurannya. Nah, untuk teknik pengukuran sampel ini dia menggunakan metode purposive sampling, di mana peneliti itu merumuskan kriteria spesifik yang ingin diteliti terlebih dahulu. Jadi untuk unit analisisnya adalah atau populasinya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2018. Sampel yang didapatkan itu terdapat dari 9 perusahaan, sehingga jumlah data yang digunakan adalah 30 data observasi. Untuk metode penelitian ini dari rancangan penelitian sampai populasinya saya tidak memiliki kritik apapun di poin ini, karena penulis atau peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini.
Bahkan untuk jenis datanya pun juga udah dijelaskan kalau dia menggunakan jenis datanya itu dasar sekunder yang berupa laporan keuangan, laporan tahunan, dan laporan berkelanjutan yang diperoleh dari BEI. Lalu untuk uji kelayakan modelnya, dia menjelaskan kalau dia menggunakan analisis regresi data panel dengan bantuan software yaitu eView 10 versi 10.0. Untuk metode analisis datanya dia menggunakan uji berpasangan dua model yaitu antara uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Jadi menurut saya untuk poin ini, untuk bagian ini tuh peneliti udah sangat-sangat jelas menjelaskannya. Dia menggunakan apa untuk datanya agar kita bisa tahu, oh ternyata penelitian ini didasarkan dari apa. Nah, untuk hasil penelitiannya ini, analisis statistik deskriptif itu nggak digambarkan dengan jelas oleh peneliti dalam penelitian ini. Sayangnya sih di situ. Tapi untuk hasil uji kelayakan modelnya, ini peneliti juga telah memaparkan dengan jelas terkait uji kelayakan model yang tepat digunakan dalam penelitian ini, yaitu CEM dalam regresi data panel. Nah, untuk uji hipotesisnya ini juga udah dipaparkan dalam bentuk gambar hasil pengujian beserta didukung dengan pemaparan hasil dalam bentuk deskripsi dan penjelasan hasil dari setiap pengujian hipotesisnya. Jadi menurut saya nggak ada kritik di bagian ini karena penulis atau peneliti itu udah lengkap dalam memberikan penjelasan terkait hasil uji kelayakan model, uji hipotesis, tapi sayangnya tidak menggambarkan dengan jelas hasil analisis statistik deskriptifnya. Itu aja. Nah, kesimpulan dari penelitian ini itu bertujuan untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance terhadap economic performance dengan competitive advantage sebagai pemoderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Nah, maka dari itu dapat diambil kesimpulan kalau environmental performance itu berpengaruh negatif terhadap economic performance. Untuk corporate image perusahaan itu juga tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi perusahaan. Corporate social performance itu ternyata berpengaruh negatif terhadap economic performance. Dan yang keempat, competitive advantage itu berpengaruh negatif terhadap economic performance. Jadi di sini peneliti udah menyajikan kesimpulan dengan redaksional yang fungsinya itu untuk menjawab rumusan masalah gitu. Jadi peneliti juga menjelaskan secara jelas hasil hipotesis penelitiannya dalam kesimpulan. Untuk keterbatasannya di sini, peneliti juga udah menyebutkan ya, istilahnya untuk keterbatasannya itu sendiri ya. Nah, ini keterbatasan yang disajikan di penelitian ini tidak saya jelaskan satu-satu, namun udah saya paparkan di layar ini. Nah, di sini kan ada 5 itu keterbatasannya. Di sini peneliti itu menurut saya sudah cukup jelas dengan terkait menjelaskan mengenai keterbatasannya dalam penelitiannya. Sekian ulasan saya mengenai artikel tersebut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.